Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan pada hari ini, minggu ketiga setelah Epifanias, tertulis dalam kitab Mazmur 62 ayat 6 sampai ayat ke-13. Saya akan bacakan untuk kita semua. Perasaan tenang dekat Allah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan. Sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Tema minggu kita pada minggu ini adalah Allah tempat perlindungan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap kita pasti pernah menyaksikan bagaimana seekor induk ayam akan merasa panik dan marah jika anaknya diusik atau diganggu oleh seseorang atau hewan yang lain. Bahkan dengan rasa marahnya, dia bahkan sampai menerjang dan mematuk-matuk sesuatu yang mengancam anaknya. Induk ayam yang cerewet itu adalah karakter yang timbul dari dirinya, ingin menunjukkan bahwa dia bisa melindungi anaknya. Tapi di samping karakternya itu, dia pun ingin melindungi anaknya dengan sayapnya yang kuat ketika ada ancaman yang datang kepadanya, baik hujan atau ancaman-ancaman lain seperti panas dan lain sebagainya. Kita mau melihat bahwa contoh ilustrasi itu ingin menunjukkan bahwa induk ayam tahu melindungi anaknya dan anak ayam tahu mencari perlindungan baginya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan dalam Mazmur 62 ayat 6 sampai ayat 13 ini berbicara soal bagaimana Raja Daud membuat satu pengakuan akan keberadaan dirinya yang lemah, yang kacau, serta seolah-olah terombang-ambing, dan tidak ada rasa ketenangan jika dia jauh daripada Tuhan. Ini terlihat dari ayat 6 ketika dia mengatakan dari dalam hatinya, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Kita mau melihat di sana bahwa mungkin Daud sedang dalam keadaan tidak tenang. Mungkin Daud dalam keadaan kekacauan. Daud
Daud dalam keadaan lemah dan terombang-ambing. Dia tahu bahwa dengan kekacauan, dengan keterombang-ambingan, dengan kelemahan, dia tidak akan sanggup berdiri. Yang dia kumandangkan adalah hanya dekat Allah saja aku tenang. Kebalikannya, ketika jauh daripada Tuhan, ada ketidaktenangan, ada ketidakberdayaan, ada kekacauan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dia mengatakan di ayat 7 dan ayat 8 bahwa hanya Tuhanlah gunung batu, keselamatan, kota benteng, dan dia tidak akan goyah. Tentu kita tahu kalau gunung batu tentu sesuatu yang kuat. Kota benteng, pertahanan yang melindungi kita dari serangan-serangan, ancaman-ancaman yang datang menghampiri kita, menghampiri Daud pada waktu itu. Tapi dia mampu mengatakan hanya Tuhanlah keselamatanku, gunung batuku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ada keteguhan hati bagi seorang Daud. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak tahu apa penyebab Daud merasa bahwa dia sangat membutuhkan Tuhan. Dalam konteks ini ada berbagai tafsiran tentang hal ini. Ada yang mengatakan kekacauan Daud, pergumulan Daud yang sangat menekan ini diakibatkan oleh pengkhianatan anaknya Absalom. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa pergumulan Daud ini dilatar belakangi oleh bagaimana keadaan Daud yang dikejar-kejar oleh Raja Saul. Ya, entah apapun itu yang menjadi alasan, yang jelas Daud sedang bergumul dan dia hanya membutuhkan satu pertolongan, satu perlindungan, yaitu Allah. Dia tidak mengandalkan kekuasaannya sebagai seorang yang dikasihi Allah, seorang yang sudah diurapi Allah. Dia tidak mengandalkan pemilihan Allah kepada dia menjadi seorang raja. Dan di pangasahon di bana guguni botohon kekuasaannya. Tetapi dia sungguh sadar bahwa hanya Tuhan sajalah tempat perlindungannya. Hanya Tuhan saja tempat dia mengadukan segala perkara di dalam kehidupannya. Di ayat 9 dikatakan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Tidak hanya kekuatan keberimanannya yang ia mau teguhkan, kuatkan, tetapi dia mengajak orang lain, dia mengarahkan umat supaya datang mendekat kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Dan dengan secara bebas mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Jika orang sudah dekat, ada hubungan yang sangat mesra, ada persahabatan yang indah, dengan bebas kita bisa mencurahkan isi hati kita. Seperti seorang sahabat, tidak ada rahasia antara satu dengan yang lain. Demikian juga kita dengan Allah. Kita dekat dengan Dia tidak hanya sekedar dekat.
Kita mengenal dia tidak hanya sekedar mengenal tanda-tanda Soeharto kata Bata. Kita tahu dia Tuhan, kita tahu dia juru selamat, tapi harus secara mesra, dekat, intim dengan dia sehingga apa saja isi hati kita sanggup dan bisa mengatakannya kepada Tuhan, Sang Allah kita itu, Sang Juru Selamat dan kota benteng kita itu. Dia mengarahkan orang lain, dia mengarahkan umat supaya menjadikan Allah tempat perlindungan. Sebab hanya Allah saja tempat perlindungan yang aman. Bapak Ibu Saudara terkasih, ada perbandingan yang mau disampaikan oleh Raja Daud melalui ayat 10. Mengapa dia sampai membuat satu gambaran tentang orang hina dan orang yang mulia? Dia mengatakan bahwa orang-orang yang seperti itu neraca mereka naik ke atas, tapi sekalian mereka lebih ringan daripada angin. Yang mau kita lihat bahwa kesia-siaan, kesementaraan kehidupan orang di dunia ini. Dan di ayat 11 dikatakan, jangan percaya kepada pemerasan, jangan menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta semakin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Kita mau lihat melalui ayat 10 dan ayat 11 bahwa yang mulia, yang hina, yang kaya, yang bagaimanapun kondisinya, apalagi dengan cara-cara yang tidak baik, pemerasan dan perampasan, itu akan berlalu dan tidak membawa sebuah kebahagiaan dan ketenangan. Jika berlindung kepada Tuhan, segala hal kita syukuri dalam hidup kita. Kemuliaan dan segala sesuatu akan berlalu. Walaupun neraca kita sepertinya naik, tetapi sesungguhnya ketika kita tidak berlindung kepada Tuhan, kita jauh lebih ringan daripada angin. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat 11 dikatakan, janganlah hatimu melekat kepadanya. Jangan jadikan segala sesuatu yang ada di dunia ini menjadi kekuatan kita, menjadi perlindungan bagi kita. Walau banyak harta, walau banyak kemuliaan, walau banyak kekuasaan kuat, kekuasaan kita, kebijakan, kebajikan dan lain sebagainya, harta melimpah-limpah, tetapi tanpa Tuhan tidak ada artinya. Karena itu seperti katakan firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat 12 dan 13 Daud sungguh menekankan tentang ada dua hal yang menjadi kekuatan bagi dia dan dia percaya, tentang kuasa dan kasih setia Allah yang didengarnya dari firman Allah sendiri, yang dilakukan oleh Allah. Itulah yang menjadi letak dari perlindungannya. Allah berkuasa dalam diri Daud. Allah memiliki kasih setia untuk Daud. Dan Daud percaya
apapun pergumulannya, orang yang mengejar-ngejar dia sekalipun seperti Saul, atau orang yang mengkhianati dia sekalipun seperti anaknya sendiri, seperti Absalom, dia hanya yakin satu hal, bahwa kejahatan tidaklah untuk dibalas dengan kejahatan, tetapi perlindungan kepada Allah sajalah, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Itulah yang diperkatakan oleh Daud dalam kepercayaan dan pengakuannya yang dalam tentang keberimanannya yang teguh, dan dia percaya bahwa dia tidak akan goyah jika dekat dan berlindung kepada Tuhan. Lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang mau kita lihat dari firman Tuhan ini? Ada banyak hal tentang karakter seorang Daud yang teguh dalam keberimanan. Yang kedua, dia tidak mengandalkan kekuatannya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia tidak mau jauh dari Tuhan, karena dia tahu kalau dia jauh dari Tuhan, ada kekacauan dalam hidupnya, ada keterombang-ambingan, ada kelemahan, dan kita pun demikian. Tetap teguh di dalam keberimanan kita, jangan goyah. Tetap jadikan Tuhan sebagai keselamatan kita, kota benteng kita, dan katakanlah, Tuhan, aku tidak bisa jauh daripada. So, tanpa Tuhan hidup kita akan kacau, hidup kita akan lemah, hidup kita akan terombang-ambing. Maka datanglah, hanya Tuhanlah tempat perlindungan kita. Apapun pergumulan kita, masing-masing kita tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Jadikan Tuhan menjadi tempat perlindungan dan sosok yang paling dekat dengan kita, sahabat kita, sehingga kita dengan bebas mengutarakan curahan hati kita sama seperti Daud. Mari, tidak hanya kita yang kita ajak untuk bangkit dalam keberimanan, tapi ajaklah juga orang lain melalui sikap, tindakan, perbuatan, dan perkataan kita, supaya orang lain tahu bahwa Tuhan satu-satunya perlindungan. Tuhan satu-satunya perlindungan yang aman. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan satu-satunya perlindungan, Tuhan satu-satunya tempat kami berlindung, yang memberikan rasa aman, damai bagi kami. Tidak ada satupun yang boleh kami andalkan sebagai kekuatan bagi kami. Hanya Engkau Tuhan. Karena itu kami mau mengucapkan, mengungkapkan rasa rindu kami. Hanya dekat padamu saja aku tenang. Daripadamulah keselamatanku. Engkaulah kota benteng. Karena itu kami percaya Tuhan, setiap pergumulan yang kami rasakan, Engkaulah yang menjadi tempat perlindungan kami. Kami percaya Tuhan akan melindungi kami dari apapun. Dalam nama Yesus, Tuhan kami yang hidup. Amin.